Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-39, 40 dan 41 dari surah Ibrahim, yaitu masih lagi menerangkan tentang doa-doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebelum ini tentang doa-doa Nabi Ibrahim, yaitu doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu selepas saja Nabi Ibrahim meninggalkan istri yaitu Siti Hajar dan anaknya Ismail di lembah biwadin ghairi dzi zar'in, lembah yang tidak ada tanam-tanaman di situ. Yang dimaksudkan adalah kota Mekah, yaitu kota Mekah itu kota yang berada di bawah, yaitu di lembah, karena ada beberapa gunung di kawasan situ. Dan di antara gunung-gunung itu, lembah itulah dia kota Mekah. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di dekat rumah Allah. Rumah Allah yang dimasukkan itu adalah Baitullah, Ka'bah yang mulia. Nah, Nabi Ibrahim meninggalkan istri, anak, kemudian Nabi Ibrahim berjalan pulang kembali mengarah ke Palestina. Karena di Palestina Nabi Ibrahim berdiam bersama dengan istrinya Siti Sarah, ya. Nah, sebelum meninggalkan Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Itulah doa yang kita pelajari sebelum ini, yaitu Nabi Ibrahim berdoa supaya Allah memberikan keamanan di negeri Mekah, sehingga Siti Hajar dan Ismail akan merasa aman berdiam di kota Mekah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ahli keluarga yang ditinggalkan, yaitu Siti Hajar, Ismail, dan juga ahli keluarga yang lain, supaya dijauhkan atau dihindarkan dari menyembah berhala. Karena penyembahan terhadap berhala itu adalah kemusyrikan, dan dosa yang paling besar adalah dosa syirik kepada Allah. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kemudahan, perlindungan, pertolongan kepada orang-orang yang mengikutinya. Kemudian memberikan kemaafan, keampunan kepada orang-orang yang mendurhakainya. Itu doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian doa Nabi Ibrahim juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati-hati manusia dimanapun berada
merasa suka, senang untuk pergi ke Ka'bah. Di situ ada istri dan anaknya, dan akan berkasih sayang mereka di sana. Nah, doa Nabi Ibrahim itu semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpai pada hari ini kota Mekah kota yang aman. Kemudian juga tidak ada lagi penyembahan berhala di kota Mekah. Kemudian juga orang-orang ramai pergi ke kota Mekah, apalagi di musim haji. Di hari-hari biasa pun ramai menunaikan ibadah umrah, apalagi di musim haji. Kemudian juga doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah, yaitu Nabi Ibrahim berdoa supaya Allah memberikan buah-buahan sebagai rezeki untuk penduduk kota Mekah, bermacam-macam buah-buahan. Meskipun kota Mekah kota yang kering, yang gersang, gunung-gunungnya gunung batu, tetapi apabila kita pergi ke kota Mekah pada hari ini, kita akan menemui bermacam-macam buah-buahan yang tumbuhnya di tempat lain, tumbuhnya di Asia, di Afrika, di Eropa, di Amerika, tetapi buah-buahan itu dibawa dan dijumpai di kota Mekah. Ini adalah perkenan dari Allah Subhanahu wa taala atas doa yang dahulu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah doa Nabi Ibrahim juga, tetapi doa Nabi Ibrahim selepas Nabi Ibrahim mendapatkan anak yang kedua. Kalau tadi selepas mendapatkan anak yang pertama dan meninggalkan anak itu di kota Mekah, dan Nabi Ibrahim selepas itu mendapatkan anak yang kedua, jaraknya dengan anak pertama adalah 13 tahun. Nabi Ibrahim mendapatkan anak Ismail dan juga mendapatkan anak Ishak. Nah, kedua-dua anak ini dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim sangat senang sekali, sedang suka sekali. Nah, dalam keadaan senang, suka, bahagia, Nabi Ibrahim berdoa lagi. Nah, jadi suasana berdoa dahulu ketika di kota Mekah, suasana dalam keadaan gelisah, khawatir, risau, karena baru saja meninggalkan istri dan anak. Namun doa-doa yang akan kita pelajari ini ketika Nabi Ibrahim dalam keadaan senang, bahagia, maka doa itu disebut doa kesyukuran oleh sebahagian ulama tafsir. Maka nanti kita jumpai ayat yang pertama kali yang berkaitan dengan doa adalah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, biasanya kapan kita menyebut alhamdulillah? Kalau kita menerima nikmat, kalau kita mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala. Maka doa yang akan kita pelajari dari doa-doa Nabi Ibrahim yang dikisahkan di dalam surah ini adalah doa ketika Nabi Ibrahim mohon kepada Allah supaya Allah terus senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia kepada baginda. Kemudian juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ahli keluarga baginda senantiasa mendirikan salat, kemudian ibadah-ibadah yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mohon ampunan, yaitu mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada beliau dan juga kepada ayah kedua orang tua beliau dan juga kepada anak keturunan beliau, supaya nanti di hari akhirat ketika dihadapkan kepada Allah tidak memiliki dosa lagi. Karena apabila menghadap Allah nanti di hari akhirat masih membawa dosa, maka pasti akan disiksa. Maka supaya terhindar atau terselamat daripada siksa, maka sebelum meninggal dunia mudah-mudahan Allah telah mengampuni dosa-dosa. Nah, jadi doa yang akan kita pelajari ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Nabi Ibrahim sedang bersuka cita, sedang bergembira. Oh, berarti kita di dalam berdoa tak boleh pernah berhenti berdoa. Jangan berdoa ketika susah saja,
tetapi juga berdoalah ketika senang. Ketika susah berdoa, mohon belas kasihan Allah. Ketika senang berdoa, mohon kepada Allah supaya Allah tetap mengasihi dan menyayangi kita dengan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat setelah mukaddimah ringkas tadi. Namun sebelum kita pindah ke tafsir, kita akan membaca dan menterjemahkan terlebih dahulu 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu ayat 39, 40 dan 41, supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allah berfirman, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Nah, siapa yang mengatakan ini? Siapa yang memuji Allah? Di dalam ayat ini Nabi Ibrahim alaihi salam. Alladzi wahabali, yang telah memberikan kepadaku, alal kibari, ketika usiaku sudah lanjut atau tua, Ismail, wa Ishaq, dan Ishaq. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, lasami'ud du'a, maha mendengarkan doa. Segala pujian itu bagi Allah yang telah memberikan kepadaku di usiaku sudah tua, Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengarkan doa. Ayat berikutnya, Rabbi, wahai Tuhanku, ij'alni, jadikanlah aku, muqimas salah, orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan juga dari keturunanku. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa taqabbal du'a, terimalah doaku. Nanti dalam tafsir kita jelaskan juga, boleh juga, dan terimalah amal ibadahku. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan juga dari keturunanku. Wahai Tuhan kami, dan terimalah doaku. Ada kami, ada ku, nanti kita akan bahas dalam tafsir. Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfirli, ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan ampuni jugalah orang-orang beriman, yauma yaqumul hisab, pada hari hisab itu dijalankan, yaitu yang dimasukkan hari akhirat, karena nanti di hari akhirat hisab itu dijalankan. Hisab maknanya pertanggungan jawab, yaitu setiap orang yang dahulu di dunia diberi kesempatan hidup dan telah dewasa, maka nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan selama hidup di dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dihisab amal baiknya, dihisab, dihitung. Perbuatan buruknya pun juga dihisab, dihitung. Dan setiap amal dan perbuatan itu akan diberi balasan. Yang buat amal yang baik, sebanyak mana ia buat, sebanyak itu dibalas. Kemudian melakukan perbuatan buruk, sebanyak mana yang dilakukan, maka sebanyak itu pula akan dibalas. Allah akan tegakkan keadilan nanti di hari akhirat, ya, tidak akan dizalimi sedikit pun di hari akhirat. Sempurna pembalasan dari Allah, sekecil apapun. faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Inilah 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu meskipun
apabila kita perhatikan ketika ayat ini adalah doa-doa Nabi Ibrahim dan ayat-ayat sebelum ini adalah juga doa-doa Nabi Ibrahim, tetapi kita dapat membedakan bahwasanya doa-doa Nabi Ibrahim yang sebelum ini, suasana hati Nabi Ibrahim ketika berdoa adalah suasana sedih karena meninggalkan anak dan istri, suasana gelisah, risau, dan sekarang ini pula suasana hati Nabi Ibrahim dalam keadaan senang, gembira karena apa yang diinginkan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sangat diinginkan oleh Nabi Ibrahim di usia tuanya adalah anak. Karena anak itulah yang akan menyambung perjuangan dalam kehidupan. Bagi seorang ayah kalau dapat anak laki-laki pula lagi ya, untuk meneruskan kerja-kerja dakwah, wah itu sangat bersyukur sekali. Samalah seperti seorang raja ya, dalam kerajaan. Nah, raja yang diharapkan oleh seorang raja adalah putra mahkota yang akan melanjutkan kerajaannya. Karena apabila tidak ada putra ya, maka berhentilah, terputus. Boleh jadi dia akan pindah ke keluarga yang lain. Maka sangat berharap sekali anak sebagai yang melanjutkan perjuangan. Begitulah keinginan yang besar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah sampaikan keinginan tersebut. Pertamanya dapat anak dari Siti Hajar yang awalnya adalah seorang wanita yang membantu dalam keluarga Nabi Ibrahim. Kemudian wanita itu dimiliki oleh Siti Sarah dan diberikan kepada Nabi Ibrahim dan dapat anak. Namun Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pula Siti Sarah pun pada akhirnya mendapat anak. Jadi dari dua istri itu kedua-dua mendapat anak, dan itulah yang menggembirakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi ayat-ayat yang akan kita pelajari ini adalah doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yang di dalam doa itu Nabi Ibrahim sangat bersyukur kepada Allah. Maka disebutkan juga Nabi Ibrahim adalah seorang hamba yang sangat bersyukur kepada Allah. Dan rahasia Allah yaitu apabila hamba itu bersyukur dan semakin banyak bersyukur, maka semakin banyak pula lah Allah menambahkan lagi nikmat yang telah diberikan kepada hamba tersebut. Yaitu seperti firman Allah yang selalu kita dengar, selalu disampaikan oleh para ustaz, yaitu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu mensyukuri nikmatku, niscaya aku akan tambahkan lagi nikmatku kepadamu. Tetapi apabila kamu mengkufuri nikmatku, niscaya azabku amatlah pedih. Banyak manusia yang berhasil dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah dia berhasil. Bangun tengah malam, bersujud, kemudian basah sajadah di tengah malam, dia merintih, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila Allah sudah lepaskan kesusahannya, sudah dalam keadaan senang sekarang, dulu dia berhutang, Allah sudah lunaskan hutangnya. Dulu dia sakit, Allah sembuhkan penyakitnya. Nah, dalam keadaan sedang lupa kepada Allah. Ada banyak manusia seperti itu. Dulu miskin, tapi sekarang setelah kaya raya lupa kepada Allah. Ketika miskin selalu bangun malam. Sudah kaya raya, subuh pun lewat. Nah, ini adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak. Dalam keadaan susah mengingat Allah. Dalam keadaan senang pun juga mengingat Allah. Jadi doa-doa yang kita pelajari sebelum ini dalam keadaan susah, dan doa-doa yang kita pelajari sekarang dalam keadaan senang. Nah, ini adalah contoh teladan bagi kita, dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah contoh, uswah, contoh yaitu yang diikuti, yang diteladani. Maka patutlah kita ini untuk mengetahui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.
supaya kita bisa mencontohnya. Bagaimana kita akan mencontoh kalau kita tak tahu siapa itu Nabi Ibrahim alaihi salam? Kita mulai ayat yang ke-39. Di ayat yang ke-39, Nabi Ibrahim memuji Allah Subhanahu wa taala, yang dalam pujian itu Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah, yang sebagaimana kita sampaikan tadi, apabila hamba itu bersyukur, bermakna hamba itu samalah dengan meminta nikmat tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pujian kepada Allah maknanya memperakui bahwasanya Allah lah yang memberi. Nah, di sini Nabi Ibrahim menyebutkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku di usiaku sudah tua anak, yaitu Ismail dan Ishak. Memuji Allah maknanya Nabi Ibrahim memperakui bahwasanya anak itu adalah pemberian dari Allah. Memperakui Allah lah yang memberikan anak. Nah, pada hari ini ada yang salah dalam berbahasa dan mesti dibetulkan. Ada suami mengatakan, terima kasih wahai istriku yang telah memberikan kepadaku anak. Bukan istri yang memberikan anak. Karena banyak juga orang yang bersuami istri dapat anak. Enggak. Bukan berumah tangga kemudian otomatis mendapat anak. Enggak. Berapa banyak orang yang sudah berumah tangga, sudah memeriksakan diri masing-masing ke dokter. Kata dokter mengatakan, bapak sehat, ibu pun juga sehat, tetapi Allah belum memberikan anak kepada bapak dan ibu. Oh, berarti yang memberi anak itu siapa? Allah. Maka doa kita, ya Allah berikanlah kepada kami anak. Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku berikanlah kepadaku anak. Jadi yang memberi anak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi anak dengan sebab akibat. Nah, itu sebab akibat. Jadi bersuami istri itu namanya sebab akibat. Bisakah atau berkuasakah Allah memberikan anak tanpa sebab akibat? Berkuasa. Tanpa ayah lahir juga anak, karena Allah memberikan anak kepada seorang wanita yang tidak disentuh oleh laki-laki. Siapa dia? Maryam. Allah berikan kepadanya anak, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Itu tanpa hukum sebab akibat. Jadi Nabi Ibrahim memuji Allah karena memang Allah lah yang memberikan anak kepada beliau. Dan memuji Allah menjadi lebih lagi terasa di dalam memuji Allah sebagai tanda kesyukuran, karena Allah yang memberi anak kepada beliau ketika usia beliau sudah tua. Ini disebutkan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi wahabali, yang telah memberikan kepadaku alal kibari ketika usiaku sudah lanjut, yaitu ketika Nabi Ibrahim sudah berusia 99 tahun ketika Ismail itu lahir, dan berusia 112 tahun ketika Ishak itu lahir. Jadi jarak antara Ismail dengan Ishak 13 tahun. Kemudian satu lagi kata, yaitu kata wahaba, hibah. Segala puji bagi Allah, memperakui Allah yang memberikan anak. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku. Memberikan di sini Allah menyebutkan di dalam ayat ini, dan ini dahulu perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu perkataan wahaba, hibah. Apa itu hibah? Pemberian. Nah, kita juga mendengar perkataan ini sekarang nih. Ayah saya menghibahkan tanah itu untuk saya. Nah, kalau disebut menghibahkan, bermakna ayah itu memberikan pemberian ketika masih hidup, bukan ketika sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, itu bukan hibah namanya. Apa namanya? Warisan. Warisan atau wasiat yang dijalankan setelah meninggal dunia.
Ini enggak, ini ketika masih hidup ayah sudah memberikan pemberian. Nah, ada juga pemberian, tapi pemberian itu ada imbalan. Umpamanya pemberian yang ada imbalan itu, kita beri sesuatu kepada seseorang dan orang itu memberi pula kepada kita. Jadi namanya barteran, apa namanya, gantian. Ya, ada yang kita beri kepadanya, kemudian dia menggantinya dengan yang lain pula. Tapi kalau hibah ini tidak. Hibah itu pemberian yang tidak ada imbalan, tidak ada pulangannya. Beri, habis, sudah. Ayah memberi, sudah. Memberi, tidak ada yang diterima lagi. Nah, ketika Allah memberi, maka Allah Subhanahu wa taala memberi melalui jalur hibah. Maksudnya tidak ada sebab dari Nabi Ibrahim sebenarnya, tidak ada bahagian Nabi Ibrahim yang menentukan di dalam penganugerahan anak itu, karena usia sudah tua. Sama dengan Nabi Zakaria alaihi salam, Allah juga memberikan anak kepada Nabi Zakaria melalui jalur hibah, yaitu pemberian langsung. Karena Nabi Zakaria sudah tua, kemudian istri Nabi Zakaria pun mandul, maka Nabi Zakaria dapat juga pemberian, itu pemberian melalui jalur hibah namanya. Umpamanya lagi sekarang supaya jelas, anak kita, kalau anak itu anak kandung, kemudian kita meninggal dunia, ada meninggalkan warisan, anak kandung dapat atau tidak? Dapat, karena dia ahli waris. Kemudian satu lagi, kita ada punya anak kandung, punya anak tiri. Nah, kalau kita meninggal dunia, anak tiri ini dapat bahagian atau tidak dari warisan? Tak dapat, karena dia bukan ahli waris. Bagaimana supaya anak tiri yang tak berhak dapat ini dapat juga? Kita berikan melalui jalur hibah. Begitu juga Nabi Ibrahim, sebenarnya dia tak layak lagi untuk dapat, dah tua. Nabi Zakaria juga begitu, sudah tua, istri pula mandul, tetapi Allah beri juga melalui jalur hibah, melalui jalan hibah. Maka apabila melalui jalan hibah, kalau anak tiri itu dapat juga harta melalui jalan hibah, bagaimana hati anak tiri itu, hati anak angkat itu? Oh, senang sekali, senang. Begitulah senangnya hati Nabi Ibrahim alaihissalam, dan menggunakan kata hibah itu untuk menerangkan senangnya. Segala puji bagi Allah yang telah menghibahkan kepadaku. Itu kalau bahasa terjemahannya begitu jadinya. Jadi tak sama dengan kata memberikan. Memberikan bisa jadi dengan imbalan juga, dengan sebab juga. Ini tidak. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku di usiaku sudah tua. Jadi pemilihan kata itu sangat hebat sekali ya. Penggunaan kata wahaba, memberikan, kemudian penggunaan kata alal kibari, di usia tua. Karena semakin tua seseorang, sebab untuk dapat anak itu semakin sedikit, semakin kecil. Apalagi mandul, itu sudah tak ada lagi sebab untuk dapat anak. Karena perempuan disebut mandul kalau tidak melahirkan. Kalau masih bisa melahirkan, itu tak disebut mandul. Tetapi meskipun mandul, dapat juga anak. Itu adalah pemberian yang istimewa. Ismaila wa Ishak, Ismail dan Ishak. Disebut Ismail dahulu, baru Ishak. Mengapa Ismail disebut dulu? Sebab Ismail yang dulu lahir, baru Ishak. Nah, Ismail ini seperti yang telah kita ceritakan sebelum ini, ditinggalkan di kota Mekah, kemudian dewasa, kemudian menikah dengan suku mana? Dari Yaman, suku Jurhum, kemudian beranak pinak. Inilah dia bangsa Arab. Kemudian Ishak berada di Palestina, kemudian beranak pinak juga. Ishak punya anak, yaitu Nabi apa?
Nabi Yakub. Nabi Yakub itu bergelar Israel. Kemudian Nabi Yakub memiliki anak lagi. Berapa anak Nabi Yakub? 11. Sudah kita ceritakan pada waktu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di antara anak Nabi Yakub itu adalah Nabi Yusuf. Beranak pinak sampai kepada Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi apa lagi? Nabi Yahya, Nabi Zulkifli, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa alaihissalam, dan ini disebut Bani Israel. Tadi di sini bangsa Arab, di sini Bani Israel. Jadi bangsa Arab ini keturunan Nabi Ibrahim, Bani Israel ini keturunan Nabi Ibrahim juga. Nah, kemudian dari anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad dari Bani Ismail, bangsa Arab, Nabi yang terakhir, penutup sekalian Nabi. Nah, Nabi-Nabi Bani Israel yang ada di sini menanti-nanti kelahiran Nabi yang terakhir, karena disebutkan di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi-Nabi Bani Israel, yaitu kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Isa, bahwasanya akan datang seorang Nabi penutup sekalian Nabi, ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, akan datang seorang Nabi penutup bernama Ahmad. Maka mereka menanti-nanti, mereka berharap Nabi terakhir itu dari kalangan Bani Israel ini. Rupanya Allah kehendaki lahir itu dari Bani Ismail, dari bangsa Arab. Karena dengki mereka kepada bangsa Arab, mereka tak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Hasadan min indi anfusihim, sebagai hasad, dengki. Ini sudah disebutkan di dalam surah Al-Baqarah pada masa dahulu. Sudah tak perlu lagi kita ulangi lagi. Jadi Nabi Ibrahim adalah bapa kepada keturunan Bani Ismail, dan juga bapa moyang kepada keturunan Bani Israel. Inna Rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Tuhanku, ini masih doa Nabi Ibrahim, lasami'ud du'a, sungguh maha mendengarkan doa. Mengapa ujung doa seperti ini? Karena doa-doa Nabi Ibrahim itu diijabah oleh Allah. Anak yang ditinggalkan di kota Mekah yang kering, Allah pancarkan air di kota Mekah itu. Kemudian mereka berdua saja, anak dengan ibunya saja di kota Mekah, ramai orang datang ke sana, dan orang suka dengan Siti Hajar dan Ismail. Sampai hari ini diperkenankan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mendirikan salat. Memang orang kalau pergi ke kota Mekah adalah untuk salat, untuk tawaf, sa'i, kemudian beriktikaf di Masjidil Haram. Diperkenankan doa Nabi Ibrahim. Kemudian siapa yang masuk kota Mekah akan merasa aman. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk kota Mekah akan merasa aman. Diperkenankan oleh Allah doa Nabi Ibrahim itu. Buah-buahan diperkenankan doa Nabi Ibrahim. Maka di penghujung doa ini, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau maha mendengarkan doa. Karena doa-doa yang kupanjatkan selama ini Engkau perkenankan semuanya ya Allah. Ini maknanya adalah Nabi Ibrahim memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku anak di usiaku sudah tua, lanjut, yaitu anakku yang bernama Ismail dan anakku yang bernama Ishak, dan Engkau ya Allah maha mendengarkan doa. Nah, ini doa Nabi Ibrahim yang isinya adalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuji Allah. Berikutnya lagi adalah Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, ij'alni muqimas salat, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat. Mendirikan salat di sini maksudnya adalah melaksanakan salat tepat waktu, cukup syarat,
dan semua rukunnya dengan ikhlas dan khusyuk. Itu maknanya mendirikan solat. Beda perkataan mendirikan solat dengan melakukan solat. Kalau melakukan solat, dia buat saja solat itu, tetapi syaratnya tak diperhatikan, rukunnya tak diperhatikan. Solatnya seperti ayam makan. Seperti itu, ayam makan mencatuk ke tanah itu, tak ada tomakninahnya. Berarti tak cukup syaratnya, tak cukup rukunnya. Yaitu rukun solat itu mesti ada tomakninah, rukuknya mesti tenang sejenak, i'tidalnya mesti tenang, sujudnya juga begitu. Nah, itu namanya muqimas shalah. Kemudian dengan kehadiran hati. Ada yang salat takbir Allahu Akbar, tapi selepas takbir dia ketika membaca Fatihah, karena Fatihah hanya sudah hafal luar kepala, maka kepalanya jadi kosong karena dah luar kepala Al-Fatihah. Nah, lalu apa yang dia ingat di dalam salatnya? Maka yang tak ingat di luar salat ingat dalam salat semua. Apa yang akan dia kerjakan, apa yang akan dia buat, pergi kemana selepas ini. Nah, apalagi mengikuti imam. Akhirnya ketika imam mengucapkan salam, dah selesai salat saya. Itu namanya melakukan salat. Yang Allah perintahkan kita adalah aqimus shalah, dirikanlah salat. Maknanya iringi salat yang kita baca bacaannya, yang kita lakukan perbuatannya, pergerakannya dengan hati. Dengan hati yang khusyuk. Apalagi kalau kita faham kandungannya, maka kita akan mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah. Kemudian kita merasa rendah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna muqimas shalah. Ada lagi makna muqimas shalah dalam tafsir, yaitu senantiasa mendirikan salat. Ada orang yang mendirikan salat ketika di tanah suci saja, dia balik ke tanah air, tak lagi mendirikan salat. Ketika bulan Ramadan, dia mendirikan salat. Lewat Ramadan, dia kembali sibuk, lalai. Itu namanya tidak muqimas shalah. Muqimas shalah dawamus shalah, yaitu senantiasa salat. Tetap mendirikan, senantiasa mendirikan salat dalam keadaan bagaimanapun, karena salat tak boleh ditinggalkan sama sekali. Kita berdiam, mukim, salat. Kita melakukan perjalanan, musafir, salat. Kita sehat, salat. Kita sakit, salat. Jadi tak boleh pernah berhenti salat. Nanti kalau tak bisa salat lagi, akan disolatkan. Maksudnya disolatkan itu disolat jenazah kan. Maka solatlah kamu sebelum kamu, itu pepatah itu, sebelum kamu disolatkan. Pergilah ke masjid sebelum kamu dibawa ke masjid. Pergilah ke masjid dengan kerelaan hatimu sebelum kamu dibawa, diusung dengan keranda ke masjid. Itu pun kalau dibawa ke masjid. Wa min dzurriyyati, dan dari zuriatku, zuriatku keturunanku, dan dari keturunanku ya Allah jadikan jugalah mereka itu orang-orang yang mendirikan salat. Berarti Nabi Ibrahim tidak hanya berdoa untuk dirinya, tetapi juga berdoa untuk anak keturunannya. Maka wahai orang tua yang punya anak, punya cucu, berdoa untuk diri sendiri ya, tapi berdoa jugalah untuk anak cucu kita. Dan boleh jadi doa orang tua itu makbul, mustajab untuk anak dan cucunya. Boleh jadi keberhasilan anak-anak itu bukan karena doa mereka. Boleh jadi keberhasilan anak-anak itu adalah karena doa kedua orang tuanya. Maka kita pula sebagai anak minta senantiasa doa orang tua, karena boleh jadi yang diistijabah oleh Allah itu adalah doa kedua orang tua kita. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami. Tadi panggilnya Tuhanku, sekarang ini pula Tuhan kami. Kalau Tuhanku berarti yang berdoa itu Nabi Ibrahim. Kemudian kalau Tuhan kami bermakna Nabi Ibrahim mengikut sertakan istri dan anak-anaknya. Nah, kalau ku
bermakna diri sendiri. Diri sendiri. Ada doa untuk diri kita sendiri, dan ada doa kita sertakan orang lain dalam doa kita itu. Nah, doa Nabi Ibrahim yang di penghujung ini menyertakan istri dan anak-anak, yaitu wahai Tuhan kami, wa taqabbal doa, terimalah. Ada yang menerjemahkannya doai, maknanya doaku, terimalah doaku, maknanya kabulkanlah doaku. Tetapi banyak ulama tafsir mengatakan makna doa di sini adalah ibadah. Taqabbal maknanya terimalah ibadahku. Karena dalam ayat yang lain, ud'uni astajib lakum, ada kata astajib. Untuk doa Allah menggunakan kata istajaba, yastajibu. Tetapi dalam ayat ini Allah menggunakan kata taqabbal. Maka karena taqabbal di sini, maka ulama tafsir banyak memberikan makna doa di sini adalah ibadah. Karena ada hadis Nabi riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kita berdoa itu adalah ibadah. Bahkan di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadat. Doa itu otaknya ibadat. Mukh itu juga diterjemahkan dengan otak. Yang paling penting, yang paling berharga dari tubuh kita ini mana nih? Otak. Ini yang menggerakkan tubuh kita ini. Nah, inti atau otak dari ibadah itu adalah doa. Maka jangan pernah meninggalkan doa. Doa itu adalah ibadah. Tapi ada lagi yang menarik, yaitu kita dalam berzikir, kita memuji Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Umpamanya subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar. Ada yang berzikir ini banyak sekali, beribu banyaknya, subhanallah, 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 subhanallah. Kalau banyak berzikir ini, jadi berkurang kita dalam berdoa. Kan waktu kita kan terbatas. Nah, kalau banyak berdoa, jadi berkurang kita berzikir. Kalau banyak berzikir, jadi berkurang kita berdoa. Mau mana yang banyak? Berzikir atau berdoa? Ya, dua-duanya kita lakukan, berzikir juga, berdoa juga. Nah, ada yang menarik, yaitu barang siapa yang disibukkan oleh zikir kepada Allah sehingga sedikit peluang baginya untuk meminta kepada Allah, maka Allah akan memberi kepadanya yang terbaik dari apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Masya Allah. Barang siapa yang sibuk berzikir kepada Allah sehingga sedikit peluang baginya untuk berdoa, meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi kepadanya yaitu yang terbaik dari apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Bermakna bukan satu dua orang, banyak orang meminta. Apa yang terbaik dari yang diminta oleh orang-orang yang meminta, oleh banyak orang yang meminta, itu akan diberikan kepada orang yang sibuk dengan berzikir kepada Allah. Jadi pilih mana? Banyak berzikir atau banyak berdoa? Ini tujuannya adalah jangan merasa rugi apabila banyak berzikir. Aduh, sedikit sekali waktu untuk berdoa. Habis berzikir subhanallah 1000, alhamdulillah 1000. Sedikitlah lagi tinggal berdoa lagi. Maka jangan sedih, merasa rugi seperti itu. Umpamanya kita ketika qiyamul lail atau sepertiga malam yang terakhir kita buat iktikaf di masjid kita ini, kemudian banyak berzikir, kemudian tinggal sedikit saja lagi waktu untuk berdoa.
Karena kalau dipanjangkan lagi berdoa, ini tak dapat kita nanti sholat, tidak dapat lagi kita makan sahur karena sudah dekat ke subuh. Maka sedikit sekali berdoa, jangan merasa rugi. Barang siapa yang disibukkan oleh berzikir kepada Allah sehingga sedikit peluang baginya untuk berdoa, ini kita ulang sekali lagi, maka Allah akan memberikan kepadanya yang lebih baik, yang terbaik dari apa yang diminta oleh orang-orang yang berdoa. Maka jangan pernah merasa rugi di dalam berdoa. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami. Rabbana ufirli, wahai Tuhan kami, bermakna Nabi Ibrahim mengikut sertakan juga orang lain, istri dan anak-anak. Ighfirli, ampunilah aku. Tadi Rabbana, sekarang aku pula. Nah, bermakna Nabi Ibrahim menyebut dirinya tetapi sebenarnya tidak meninggalkan ahli keluarganya. Ahli keluarganya juga mesti juga berdoa. Jadi jangan difahami sudah cukuplah ayah mak saya jalan berdoa, saya tak perlu lagi berdoa. Anda masing-masing juga berdoa. Wahai Tuhan kami, Nabi Ibrahim berdoa, ampunilah aku, wali walidaya, dan kedua orang tuaku. Kedua orang tua Nabi Ibrahim, ayah ibu. Ini mesti kita ingat, karena di dalam ayat yang lain Allah melarang Nabi Ibrahim untuk mendoakan ayahnya. Nabi Ibrahim dilarang oleh Allah untuk mendoakan ayahnya. Apa sebab? Sebab ayahnya itu sudah jelas bagi Nabi Ibrahim dengan pemberitahuan Allah menjadi musuh bagi Allah karena menyekutukan Allah. Nah, ini disebutkan dalam sebuah ayat, wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Dan tidaklah permohonan ampun Nabi Ibrahim itu untuk ayahnya kecuali masa tertentu. Masa itu dahulu Nabi Ibrahim menjanjikan kepada ayahnya, sa'astaghfiru laka rabbi. Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, aku akan minta ampun kepada Allah untukmu wahai ayahku. Karena ayah Nabi Ibrahim menyembah berhala, bahkan membuat berhala, memahat patung untuk disembah sebagai berhala. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan kepada ayahnya, aku akan minta ampun kepada Allah untukmu wahai ayahku. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, ayahmu itu adalah musuh bagi Allah karena menyembah berhala. Maka jangan kamu doakan lagi ayahmu itu wahai Ibrahim. Nah, tabarra'a minhu maknanya Nabi Ibrahim sudah tidak mendoakannya lagi. Nah, jadi ayat ini menerangkan bahwasanya Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya itu, memohon ampun kepada Allah untuk ayahnya itu sebelum ayat tadi, yaitu sebelum Allah melarang Nabi Ibrahim untuk mendoakan ayahnya. Setelah Allah memberitahu bahwasanya ayahnya itu memang tidak layak lagi untuk didoakan karena menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim tidak mendoakan ayahnya lagi karena ayahnya menyekutukan Allah. Jadi pada masa sekarang ini apabila ada seorang anak yang masuk Islam, ayah ibunya belum lagi memeluk agama Islam, maka si anak ini doanya bukanlah ampunilah ayah ibu saya, tak boleh berdoa seperti itu. Jadi doa apa bagi si anak ini? Ya Allah, berilah hidayah kepada ayah dan ibuku. Kalau sudah dapat hidayah, barulah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu tentang ayah Nabi Ibrahim, ada ayatnya jelas. Tentang ibu Nabi Ibrahim macam mana? Kan dalam ayat ini, wahai Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Berarti kedua orang tua, ayah, ibu. Ayah Nabi Ibrahim sudah jelas tadi. Ibu Nabi Ibrahim tak ada penjelasan, kecuali ada tafsiran para ulama dari Al-Hasan menyebutkan ibu Nabi Ibrahim itu beriman kepada Allah.
tapi tidak dijelaskan dengan sharih, dengan jelas tentang ibu Nabi Ibrahim ini, kecuali riwayat ini disebutkan di dalam tafsir bahwasanya ibu Nabi Ibrahim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walil mu'minin, dan berikanlah ampunan juga ya Allah bagi orang-orang beriman. Jadi Nabi Ibrahim mendoakan dirinya, mendoakan orang tuanya, dan juga mendoakan orang-orang beriman. Maka kita jangan pelit dalam berdoa hanya untuk kita saja. Aku. Dia dah jadi imam dan dia yang memimpin doa di masjid itu selepas salat, tapi doanya aku. Maka ketika kita tegur, mengapa Pak Imam berdoa hanya untuk diri Pak Imam? Kata Pak Imam tu, saya pun inilah doa yang saya hafal dari kecil. Untuk memindahkannya ke kami saya tak bisa. Maka kalau memang jadi imam, maka latihlah dalam merubah doa dari aku menjadi kami, supaya terbawa jemaahnya sekali. Kalau kita yang faham bahasa Arab, itu nampaknya Pak Imam itu untuk dirinya sendiri aja doanya. Tapi kita juga berbaik sangka, boleh jadi Pak Imam itu hanya itulah doa yang dia hafal dan dia tak bisa merubahnya ke berbentuk kami. Yauma yaqumul hisab, ampunilah aku, orang tuaku, dan orang-orang beriman lainnya, sehingga nanti pada hari dihisab kami bermakna Nabi Ibrahim dan yang lainnya, mereka orang-orang beriman tidak memiliki dosa lagi ketika dihisab nantinya. Tidak memiliki dosa ketika dihisab, maka akan langsung masuk ke dalam syurga. Jadi doa Nabi Ibrahim itu, masukkanlah kami ke syurga nanti ya, masukkanlah kami ke syurga nanti di hari akhirat ya Allah, yaitu dengan mengampuni dosa-dosa kami. Dengan pengampunan dosa, maka dapatlah langsung masuk ke dalam syurga. Kalau tidak, maka nanti akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, kemudian disiksa, kemudian apabila Allah merahmati, barulah dimasukkan ke dalam syurga. Jadi Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa beliau dan dosa orang tua dan dosa orang-orang beriman. Satu lagi, kalau Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah minta diampuni dosa, apakah Nabi Ibrahim seorang nabi, seorang rasul itu berdosa? Sebagaimana kita pelajari dalam pelajaran akidah, bahwasanya seorang rasul itu maksum. Maksum itu dipelihara, tidak berdosa. Nabi Muhammad juga tidak berdosa, telah diampuni dosa baginda yang telah lalu dan akan datang, tak berdosa, maksum. Tapi masihkah Nabi Muhammad minta ampun? Lalu apa makna minta ampun di situ? Minta ampun di situ adalah sebagai merendahkan diri di hadapan Allah. Kalau kita yang berdosa minta diampuni dosa, memang maknanya minta penghapusan dosa, itu betul. Dan andaikan dosa kita sudah terhapus, masihkah kita minta penghapusan dosa? Ya, sebagai bentuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.